sekaligus tadi kita sudah melakukan diskusi terkait dengan apa-apa yang harusnya dilakukan dalam perubahan paradigma terkait penanganan siswa, pelanggan siswa, atau bagaimana kita menghadapi mereka untuk bisa menjadi pembelajar merdeka. Nah, berikutnya materi yang tidak kalah menarik akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Dian. Yang kepada beliau Ibu Rahayu Dianitya SSK, monggo Ibu menyampaikan materinya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu semua masih bersemangat siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Pondok Terpadu, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta rekan-rekan semuanya yang masih menyempatkan waktunya, masih bersemangat pada siang hari ini. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata diseminasi materi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri Pondok Terpadu Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Kalau positif budaya yang bagus ya. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga, termasuk lembaga sekolah kita ini. Ini atas sekali untuk ditanamkan budaya positif di sini menurut saya. Dan untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman, yang menyenangkan di sekolah. Karena dengan budaya positif itu, murid akan mampu terdorong dan berpikir untuk bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini poin-poin materi presentasi saya kali ini ada 6 poin ya, budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan manusia. Dan kelima, 5 posisi kontrol. Terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama akan kita bahas adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil belajar Pancasila. Nah, kemudian budaya positif itu sendiri merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi disiplin ini berbeda sama sekali dengan hukuman ya. Meskipun disiplin itu sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, seperti yang sudah pernah terjadi mungkin zaman-zaman dahulu waktu masa tahun berapa itu, guru itu kalau menjeritkan muridnya hanya dihukum. Saya bahkan pernah dulu disuruh mikul sepeda waktu saya SMP, serius ya. Saya terlambat, saya tutup botong sepeda, ontel, ini masih ontel. Saya pernah disuruh gulung-gulung di atas rumput karena saya nggak ikut ekstra poli. Nah, itu mungkin mindset dan disiplin pada waktu zaman itu kala saya SMP, SMA itu seperti itu. Saya pernah disuruh jalan jongkok bahkan waktu itu. Padahal hal itu akan menimbulkan dendam tersendiri bagi siswa. Kenapa seperti itu? Bahkan bisa menimbulkan ingatan yang kurang bagus di kepala siswa dan di kehidupan tersendiri. Itu terbukti. Saya sampai sekarang nggak bisa lupa hukuman itu. Terus bahkan saya dulu seperti ini. Sobat aku jadi guru, aku mau ini. Lalu tinggalnya saya jadi guru tenang. Seperti itu. Dan memang selama sekian belas tahun saya jadi guru, saya nggak pernah menghukum siswa saya secara fisik seperti itu. Nah, tujuan disiplin positif di sini yang pertama menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri.
sendiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi seperti yang kita tahu juga ya, kadang anak atau bahkan kita sendiri itu nggak diiming-iming sesuatu itu malas untuk action. Benar apa tidak? Iya, ya. Kamu gini deh, kamu seperti ini, nanti tak kasih ini gitu, semangat. Tapi begitu hadiahnya nggak ada, semangatnya pun sirna. Nah, berikutnya terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, serta bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat yang diharapkan. Jadi kalau disiplin itu tanpa iming-iming sesuatu, maka siswa tersebut atau kita sendiri akan tumbuh rasa jujur, peduli, santun dan lain sebagainya. Kenapa? Misalnya kalau hanya dengan iming-iming, aku harus mengerjakan ini jam sekian supaya aku bisa dapat pulpen misalnya hadiah dari guru. Akhirnya kita atau siswa itu memanfaatkan berbagai cara supaya jam 9 bisa menyelesaikan tugas dan dapat hadiah. Mbah carane nyoto kocone, mbah caranya tanya mbah Google itu artinya udah gak jujur dari pikirannya sendiri kan? Ya seperti itu. Next kita. Di sini kemudian nilai kebajikan universal apa itu? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini adalah contoh disiplin positif dan disiplin biasa. Yang pertama dikendalikan oleh kontrol eksternal, dan kemudian kalau disiplin positifnya dikendalikan oleh kontrol internal. Seperti yang saya sebutkan tadi, kontrol eksternal itu adalah seperti adanya iming-iming, adanya janjian, nanti tak kasih ini kalau kamu mau begitu atau begini. Nah itu kan gak ada kesadaran internal kan ya. Pernah gak siswa kayak gitu? Pernah gak kalian? Pernah, oke. Adanya hubungan, iming-iming tadi seperti saya sebutkan, reward. Kalau sampai gak ngerjano, kamu tak jemur sekian jam, akhirnya mau gak mau kerjakan. Sedangkan kalau kamu sadar, siswa sadar, ini kewajiban saya harus kerjakan. Itu namanya kontrol internal seperti itu. Dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa poin. Lanjut ya. Nah, sekarang tentang teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju, konsep hukuman dan penghargaan, konsep pendekatan restitusi. Teori motivasi ini merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sekarang mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukannya. Nah, apakah selama ini kita berperilaku itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Pernah panjenengan semua melakukan sesuatu karena takut dihukum, karena gak nyaman, gak enak koncone. Siswa pernah seperti itu? Pernah ya, karena pergi dihukum. Kalau nggak seperti ini nanti dihukum, pagarnya dikunci atau apa yang lain, pokoknya hukuman. Itu adalah bentuk motivasi eksternal seperti yang saya singgung pertama tadi. Nah berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Demi dapat permen, saya akan melakukan ini. Demi dapat casing HP, saya akan melakukan itu. Ini dapat jilbab dari wali kelas mungkin atau apa, saya juga harus melakukan sesuatu. Itu termasuk motivasi eksternal, bukan internal seperti itu. Nah, ini berikutnya untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan. Nah, ini motivasi yang muncul dari diri kita sendiri ya. Kita ingin menjadi orang positif seperti apa, sehingga kita melakukan hal yang positif pula tanpa adanya iming-iming tadi dari eksternal, dari orang lain. Seperti itu. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan,
konsekuensi serta restitusi. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau hukumannya. Biasanya hukuman ada nego ada kalau bikin hukuman. Sampai kita hukum apa? Ada? Tidak ada ya? Langsung kamu lari sana sekian kali atau kamu duduk bersama. Nanti kira-kira hukumnya seperti ini ya. Kamu hukum kayak gini, tidak toh? Tiba-tiba aja kasih hukuman itu. Seperti itu ya. Hukuman bisa berupa apa? Fisik atau psikis atau kata-kata. Kamu pernah dihukum oleh kata-kata? Pernah dihukum oleh kata-kata atau Bapak Ibu guru pernah menghukum siswanya dengan kata-kata? Menguji. Mungkin itu sudah lagi. Menghukum dengan kata-kata. Hukuman dan penghargaan. Ini menurut Alfikon atau wawancara mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi hukuman itu bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena kadang kalau dihukum itu yang tertinggal apa sih? Kamu bangga nggak kalau dihukum? Murid bangga nggak kalau dihukum? Tinggal apanya kalau dihukum? Mangkal, ya malu juga ya. Pada umumnya dalam menjalankan peraturan sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Konsekuensi adalah bentuk lainnya. Apakah kalau melanggar pernah diberi penghargaan? Dihukum atau diberi penghargaan? Dihukum pasti ya. Ada yang pernah dihukum atau menghukum? Pernah. Mungkin hukuman secara halus disuruh apa tadi? Disuruh nulis apa sekian kali, suruh membaca, suruh bersih-bersih, nggak sampai hukuman fisik yang suruh lari-lari atau seperti saya dulu disuruh angkat sepeda keliling lapangan, dulu ada ya. Nah, mari kita berkenalan dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu nggak guru menentukan hukumannya seperti ini, enggak. Murid diajak ngomong ngobrol. Setelah melakukan kesalahan, kamu tuh ingin jadi orang seperti apa? Terus cara kamu perbaiki kesalahan kamu tuh seperti apa? Seperti itu, diajak ngobrol dan yang diganti lah seperti itu. Ini ada contoh kasus ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, memberikan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kemudian seluruh kelas pun tertawa melihat perlakuan Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
kelas semakin gaduh pastinya, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan memegang hidungnya. Lanjut. Nah, analisis kasusnya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau menjawab, Bapak Ibu? Apakah panjenengan setuju dengan tindakan Pak Seno? Mungkin bisa nah, seperti ini kasusnya. Iva saat dijelaskan matematika dia menggambar, ditanya nggak bisa jawab, gagapan terus Pak Seno menghukum dia untuk maju ke depan, megang ini mungkin ya, gitu Bu, mungkin seperti itu. Gimana? Anda setuju? Tidak setuju. Kenapa Pak Fa? Setuju? Ya, pertama menjadi membuat siswa itu malu. Ya, siswa pasti malu. Ada yang bangga kalau dihukum bukan kelas? Enggak, kecuali memang suka tampil atau cari perhatian ya, cari perhatian. Pasti dia malu. Terus tindakan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya Pak ya, hukuman dan membuat malu. Oke, lanjut pindah. Nah, ini kemudian Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi gini, oke lah sekali dua kali dikasih penghargaan jalan dia. Tapi kedepannya kalau udah dapat penghargaan, nyari penghargaan lagi enggak? Kangen enggak sama penghargaannya? Oh kemarin saya dikasih ini kok waktu melakukan itu, kok sekarang enggak dikasih? Bisa kan ya? Jadi dalam jangka waktu panjang tuh enggak bisa enggak berlaku untuk penghargaan itu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam, karena motivasinya penghargaan. Dapat payung kalau kerjakan PR, dapat jam dinding, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Akhirnya nggak sadar sing baik mana, sing nggak baik yang mana, karena kulino motivasinya adalah penghargaan tadi. Jika sesuatu yang timbul dari diri sendiri, maka akan lebih mudah membedakan. Ini motivasi internal saya tuh melakukan ini atas dasar ikhlas dan ini hal baik seperti itu. Nah, penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Benar seperti itu? Benar? Ya, Misalnya, Bu Indah, Masya Allah cantik sekali, pagi-pagi sudah berangkat. Padahal yang lain sudah lebih pagi, tapi kebetulan yang puji ketemunya sama Bu Indah. Seperti itu, bisa jadi seperti itu. Padahal Mbak Yusro lebih pagi. Ternyata yang dipuji Mbak Indah ini Mbak Yusro belum. Iya, iri. Bu saya lebih pagi kok kan nggak dipuji, malah Mbak Indah dikasih piala. Kan seperti itu. Terus mungkin banyak-banyak lagi. Siswa juga, oh saya melakukan ini tapi tanpa sepengetahuan guru A, tapi yang dipuji adalah teman saya, pasti akan digundul. Iri juga, oh saya tidak dipuji kok ini dipuji, seperti itu. Berikutnya konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif maupun negatif. Sementara hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan atau norma hukum atau hukuman sendiri. Bedanya kan konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus tujuan dan aksinya. Di sini konsekuensi merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan hukuman adalah suatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui proses keadilan. Jadi konsekuensi misalnya kayak gini,
tiba-tiba siswa A menumpahkan air. Konsekuensinya apa? Membersihkan atau mengelap. Nah, pernah yang guyu-guyu pernah itu pasti. Terus tiba-tiba lagi apa mungkin merusak buku temannya. Konsekuensinya semuanya dirusak baik sekalian atau apa? Mengganti mungkin ya. Nah, kalau hukuman mungkin bisa berlaku kalau misalnya pelajaran PJOK datang terlambat, oke, kamu saya hukum untuk keliling lapangan sekian puluh kali. Bisa seperti itu saudara. Nah, di sini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman merupakan suatu yang menyakitkan dan harus terjadi karena biasanya sudah masuk ke dalam suatu peraturan. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Saya bacakan dari belajar masuk dilanjut aja Bu. Masuk Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Akan kita jawab berikutnya. Nah, jawabannya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Karena apa? Untuk apa? Untuk gaya, untuk apa? Keselamatan. Ada jawaban lain mungkin? Gak hanya selamat, karena ternyata walaupun katanya untuk keselamatan masih banyak yang gak ingin selamat. Buktinya apa? Gak pakai helm, berarti kan gak pengen selamat. Mungkin mindsetnya beda. Karena apa? Menghindari tilang. Itu motivasi apa? Eksternal apa internal? Eksternal, karena demi menghindari tilang. Nah, internal mungkin aku pengen selamat, aku pengen kepalaku ini aman, pengen cantik, bisa jadi itu. Karena kalau pakai helm, apalagi helmnya agak mundur sedikit gitu ya. Helmnya agak mundur kan kelihatan face-nya gitu. Itu motivasi kita kan bisa juga, biar cantik. Oke. Ini jawaban terunik yang saya dengar. Oke. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Kemungkinan saat pandemi kemarin. Supaya apa? Terhindar dari virus, berarti motivasi Pak Fajar adalah kesehatan atau keselamatan. Mungkin untuk apa lagi selain karena kesehatan keselamatan? DPD. Hah? DPD. Nah, mungkin juga gini. Karena wastafelnya di depan rumah ada tetangganya baru untuk caper mungkin bisa ya. Seperti itu ya, biar lihat tetangga, oh sergap tenang. Itu motivasi yang tenang. Kalau internal ingin sehat dan ingin keselamatan. Karena pada waktu pandemi itu kan kita tahu sendiri begitu mudah virus apa? Covid atau corona itu menyebar. Bahkan jejer biasanya pilek seperti itu. Oke, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Jadi tadi yang keyakinan ya, yakin bahwa ini demi keselamatan, yakin ini untuk kesehatan, yakin menghindari tilang. Itu eksternal enggak ya? Nah, keyakinan kelas diperlukan untuk membentuk disiplin positif karena keyakinan kelas dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal. Nah, saya sendiri sudah mempraktekkan membentuk keyakinan kelas di kelas yang di bawah perwalian saya. Jadi kita acuannya adalah peraturan sekolah. Kita turunkan, kita bicarakan dengan kelas kita. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada yang sekedar mengikuti peraturan tertulis dalam makna ya. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan yang diberikan.
Nah, membuat keyakinan kelas pembentukannya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ini mungkin bisa dengan terapkan nanti di kelas pendidikan semua. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah ini yang sering miss ini, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya tuh kata-kata positif tuh menghindari kata-kata tidak atau bukan atau jangan. Contoh seperti ini, tidak boleh datang terlambat. Itu akhirnya yang tertanam di otak tuh tidak boleh. Karena sebaiknya diganti dengan kata positif. Apa misalnya Bapak Ibu? Tepat waktu atau datang ke kelas, masuk ke kelas, ke sekolah tepat waktu, seperti itu. Dan menghindari kata-kata negatif itu juga akan memberi support tersendiri bagi kita, memberi energi positif bagi kita. Maka itu dari itu gunakan pula kata-kata yang positif tentunya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi pembuatan keyakinan kelas. Jadi saat kami membuat keyakinan kelas, kami berdiskusi dengan murid kami. Saya ajak mereka berdiskusi, saya suruh mereka mengeluarkan unek-unek mereka sendiri. Kelas seperti apa yang kamu inginkan? Yang kamu mimpikan tuh kelas positif yang seperti apa? Dan semuanya menyumbang ide-ide yang bagus. Walaupun masih ada beberapa kata-kata yang perlu disempurnakan, kata-kata negatifnya. Ini prosedur pembentukannya. Jadi nanti mempersilahkan bagi sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat. Seperti yang saya sebutkan tadi, semua siswa dan guru itu berkontribusi untuk mengeluarkan pendapatnya, unek-uneknya tentang sekolah impian atau kelas yang diimpikan. Kemudian mencatat semua hasil masukan dari para murid atau warga sekolah. Saatnya jam ke-8 dimulai. Kemudian susun keyakinan kelas berbentuk. Saya ulangi, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan. Jadi nanti setelah keyakinan kelas anak-anak terkumpul semua, kita jadikan satu, kita ambil apa yang akan menjadi keyakinan kelas itu apa. Jangan semua dari ke-38 anak disatukan semua, jangan. Kemudian kita akan mencetaknya dalam poster seperti kita tempelkan di kelas sehingga mudah dibaca. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dan kasih sayang, terus kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah ini kebutuhan bertahan hidup. Manusia itu punya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya dengan sehat maka dia bisa bertahan hidup. Rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Tidak daya manusia yang ingin bertahan hidup tanpa rumah. Kadang direwangi kontrak. Itu artinya kebutuhan untuk bertahan hidup mutlak harus terpenuhi. Makan terutama. Walaupun diet tetap punya kebutuhan untuk makan, ya bukan? Seperti itu untuk manusia. Berikutnya kasih sayang. Mana ada sih manusia yang mau dibenci? Bagaimana Bu Meta? Apakah Bu Meta juga punya kebutuhan kasih sayang? Pasti ya. Kebutuhan kasih sayang. Gak ada orang ini. Aku pengen dibenci aja. Kalau disayang kan nanti temanku mesti minta dibelikan, ditraktir, berikan es kayak gitu. Syukuran itu teman saya. Kalau kita nggak disayang nanti tak disyukuran, itu yang repotnya. Kasih sayang karena kalau saling berkasih sayang dalam arti positif tentunya, ini sekolah jadi nyaman, kerja nyaman. Pernah nggak kayak perang dingin, terus berangkat kerja, berangkat sekolah nggak nyaman? Nggak
kowe nak kabeh iki soalnya baru karan pecah kae. Iya, pernah ya? Dan memang dengan kerja kayak gitu. Saya juga pernah merasakannya soalnya. Malah curhat ya. Ya betul sekali. Anda sangat betul. Kemudian kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, nah, dihormati juga. Mana ada sih orang yang nggak ingin diakui, nggak ingin dihormati? Tentu semua ingin merasakan posisi seperti itu ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, serta mencoba hal yang baru dan menarik. Tapi sayangnya ada anak-anak itu karena butuh untuk bebas, disalahartikan. Bebasnya bebas gak melu pelajaran, bebas gak kerjakan tugas. Itu yang terjadi justru. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mengalami semua, teman-teman mengalami hal itu. Bebas, karena bebas, bu materinya jangan ini toh, saya ingin yang bebas materi yang sedang viral kekinian, padahal itu di luar jangkauan materi tersebut. Kebebasan yang salah artikan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba dan primata, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia pun tidak berbeda. Manusia juga senang bermain-main. Bahkan saat forum apa itu disambi gambar, rapat sambil gambar, itu kadang saya tak mendengarkan. Mungkin karena saya gaya belajarnya seperti itu. Kalau nggak sambil gambar saya nggak bisa konsen visual. Tapi kadang saya juga kinestetika pola. Berikutnya 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif, seorang guru kemungkinan akan dihadapkan pada konflik yang ada di lingkungan sekolah. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Siapa yang pernah menjadi penghukum, Bapak Ibu? Bu Yusra mungkin pernah menghukum? Pernah? Ya, ini ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam. Nah, mungkin yang konsepnya penghukum ini kalau dihukum jadi disiplin, anak akan lebih baik. Ini contoh kata-kata yang digunakan. Patuhi saya atau awas, pernah seperti itu? Nek sampean nggak patuh, awas loh ya, tak ginikan. Saya yakin semua pernah, apalagi yang pernah hidup di zaman bahula seperti saya dulu. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Kadang ini membuat mental anak itu jatuh mentalnya, isen dari konjol seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Pokoknya ini gak nunggu cara jelas gak masuk ini, salah. Yang senyum-senyum apa pernah menemui seperti itu? Pernah. Pengalaman pribadi. Penghukum, nada suaranya tinggi atau bengok, ya seperti itu. Tapi nggak selamanya bengok penghukum. Karena saya menemui orang yang seperti itu. Senangnya bengok tapi guyoni, nageh syukuran. Ya Bu Winda nggak mendengarkan. Oke. Ya. Bu Winda ini suka teriak tapi nggak menghukum. Malah mengguyur kalau saya mendengar Bu Winda teriak itu. Dan hasilnya kemungkinan murid jadi marah, mendendam atau bersifat agresif.
agresif. Biasanya kalau habis dihukum itu mereka duduk, tapi ambil murid-murid dicoret-coret. Saya pernah dulu habis dihukum, saya murid-murid buku Taurat, kisah nyata. Dan masih ingat sampai sekarang. Benar benar ya. Makanya kalau bisa menghindari menghukum, membuat merasa bersalah. Nah, guru ini suaranya lembut, membuat merasa bersalah. Kata-katanya seperti ini. Biasanya orangnya lembut, menyelekit. Pernah ada guru seperti itu, murid saya menyebutnya dengan silent killer. Bukan ini tergantung keperluan kebutuhan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut tapi dia ngomong, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tidak kayak ibu sangat kecewa, udah lembut, menyentuh. Akhirnya yang dijak ngomong merasa bersalah. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua? Nah ini pernah saya lakukan. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan? Saya pernah di posisi ini membuat rasa bersalah. Bu hari ini bicara, monggo. Saya pernah di posisi membuat rasa bersalah dan saya dulu ahlinya ini. Muridnya pasti nangis, pasti saya buat nangis. Saya bisa seperti itu. Penghukum yang selama ini saya hindari. Kalau sudah di posisi jelas saya buat nangis anak. Kemudian ini buat rasa bersalah, nada suaranya kelas, halus, tapi nyelkir. Dan hasilnya kamu akan merasa bersalah, mulai merasa bersalah, kemudian mewek. Itu yang sering saya alami dulu. Nah ini mungkin murid senang kalau gurunya berada di posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Saya juga sering seperti ini. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik. Kalau sudah menerapkan posisi teman, bahkan saya bisa dekat sekali dengan murid. Bahkan murid saya yang sudah lulus sekian puluh tahun yang lalu sampai sekarang masih komunikasi dengan saya. Karena saya dulu menerapkan posisi sebagai teman dengan dia dan posisi membuat rasa bersalah. Itu saya dulu ahli. Saya sekarang tidak bisa, susah. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ini kata-katanya biasanya seperti itu. Ya sudah, kali ini enggak apa-apa. Ini saya pernah katakan ini. Ya wes gak apa-apa, wes mana main yo, kok tak diwangi. Saya gitu kan. Dan memang dekat dengan siswa, tapi kadang dampaknya enggak bagus. Siswa ngalornya over. Iya, Bu Mita pernah? Bu Mita ini enggak galak kayaknya Bu Mita. Lembut ini. Galak. Ya ini, hal negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut membantu, maka murid tidak membantu, murid kekecewaan. Betul sekali. Begitu saya nggak bisa saya dulu selalu jadi langganan tempat curhat. Begitu saya berapa kali nggak bisa diajak curhat, dia kecewa. Dia merasa saya sudah nggak sayang sama dia. Caranya itu. Dulu dia manggil saya bunda, kadang mami, seperti itu. Oke. Nadanya ramah, akrab, bercanda. Ada guru seperti ini? Kalian suka nggak guru yang sebagai teman? Suka? Lebih suka seperti itu? Oke. Senang? Oke. Lanjut. Ini muridnya senang dan akrab. Pemantau ini kalau ada anak terlambat, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Biasanya gini, sampai naik seperti itu aturannya piye. Ayo nanti kono, terlambat aturannya apa? Cepat. Ada juga kayak gitu. Ada pemantau
Nah, berikutnya posisi manajer. Nah, ini adalah posisi guru yang sangat dianjurkan dan diharapkan dikuasai oleh semua guru. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi yang diperlukan. Posisi manajer Ibu Bapak Ibu semuanya itu nanti mengacu pada segitiga restitusi. Biasanya ini kalimat yang diucapkan manajer. Oke, Bu Nurul. Manajer. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Apakah kamu meyakininya? Ini nanti ada berbagai pertanyaan pada segitiga restitusi. Seperti ini. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi anak berpikir, aku salah ini, artinya saya harus memperbaiki masalah ini, memperbaiki kondisi untuk meneruskan saya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Manajer ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Nah, ini yang dimaksud segitiga restitusi. Guru sebagai pendidik juga diharapkan mampu mempraktekkan segitiga restitusi. Ini sebaiknya, dan saya sarankan semua guru sebaiknya menguasai atau mempraktekkan segitiga restitusi ini. Karena saya sudah pernah mempraktekkan dan ternyata manjur untuk anak saya sendiri di rumah bareng. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, dan dari situ nanti siswa bisa menyimpulkan atau mencari solusi untuk kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, ini gambarannya segitiga restitusi. Sebelumnya kita tanyakan dulu alasannya apa siswa melakukan hal itu, alasan kamu kenapa seperti ini, terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus setelah itu kita tanyakan keyakinan dia, apakah sudah sesuai dengan yang dia lakukan atau pelanggaran yang dia lakukan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Biasanya anak merenung kalau ditanya kayak gitu. Saya sudah mencoba mempraktekannya dengan beberapa siswa, saya sendiri juga. Kalau ditanya, asal tanya dengan lembut loh, nyentak-nyentak. Kue pengen jadi apa? Ya mau beda lagi maksudnya. Rasanya hati beda. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kalau kita jawab kayak gitu, anak pasti dulu. Pernah anak? Kalian anak-anak pernah seperti itu? Pernah? Disetak pernah, dilembuti pernah? Oke, berbagai pengalaman dari kalian. Nah, ini contohnya penerapan segitiga restitusi.